kopi sudah menjadi minuman favorit semua kalangan. Meski sudah banyak minuman kopi kekinian dengan rasa bervariasi, kopi hitam pekat tetap banyak dicari. Beruntungnya, bagi masyarakat Malang Raya dapat melihat secara langsung berbagai jenis kopi dalam gelaran Gebyar Kopi dan Kakao Jatim periode 2021 di Warung Tani Panjava, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Seperti apa keseruan acara tersebut? Ini dia liputannya. Sudah menjadi rahasia umum, wilayah Kabupaten Malang merupakan penghasil kopi dengan nilai ekspor tinggi di Jawa Timur. Tak heran jika Kabupaten Malang dipilih sebagai lokasi Gebyar Kopi dan Kakao Jatim tahun ini. Ada puluhan pebisnis kopi dari berbagai daerah yang turut meramaikan stand pameran. Seperti terlihat, masing-masing stand menyuguhkan varian kopi unggulan dari daerahnya, mulai dari kopi Bromo, Tengger, Arjuno, Gunung Kawi, Dampit, Jember, dan lain sebagainya. Jadi untuk langkah awalnya ya, agar kita mulai mencintai kopi kita sendiri, otomatis kita harus meningkatkan kualitas daripada kopi kita sendiri. Itu tadi pendampingan dari Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluh yang ada di Lapang, sehingga nanti kopi yang awalnya semula hanya dikonsumsi secara tradisional, harus kita mulai kemas dengan cara yang modern. Jadi tembakannya nggak cuma orang tua-tua ya, biasanya kalau kopi kan identik dengan orang tua lagi. Bahkan sekarang mulai dari anak muda, baik laki maupun perempuan, sudah bisa senang kopi, baik dengan produk kopinya itu sendiri atau penyajiannya yang modern atau produk olahan kopi turunannya, seperti itu. Petani kita kan awalnya cuma sekedar budidaya, tapi tidak terlalu fokus di pasca panen. Di situ peran dari pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi penyuluh-penyuluh yang ada di pertanian itu mendampingi petani-petani, bahkan juga untuk Pemkab Malang sendiri itu sudah bekerja sama dengan lembaga dari luar negeri, Bapak. Jadi ada eksportir yang ada di Kabupaten Malang, didampingi dari pendanaan oleh investor dari luar negeri yang memang bergerak khusus di kopi untuk mendampingi petani-petani yang ada di kawasan Kabupaten Malang agar bisa berproses baik mulai dari hulu ya, yang di perkebunannya sampai ke hilirnya. Jadi mulai panen sampai pasca panen agar cita rasa kopinya betul-betul ekspor dan memenuhi standar GAP maupun GMP. Kabupaten Malang sendiri yang paling banyak ya kan kopi Robusta, ada kopi Arabica. Untuk paling banyak yang ada di lereng Semeru ya, terkenal dengan Amsterdam itu 4 kecamatan, kemudian disusul sama lereng Kawi, lalu lereng Arjuno dan lereng Bromo. Kopi Kabupaten Malang yang awalnya yang dikenal dengan kopi Dampit, nanti kedepannya kita lebih bisa mempromosikan bahwasannya Kabupaten Malang itu banyak sekali potensi kopi. Nanti ada kopi dari Arjuno, dari Karangploso, kemudian dari Taji, dari Sumber Manjing, sehingga Malang itu tidak hanya dikenal dengan kopi Dampit saja, tapi kualitasnya tidak kalah dengan kopi-kopi lain yang sudah mempunyai kopi kayak kopi Gayo dan lain sebagainya. Seiring dengan pendampingan yang sudah kita lakukan khususnya di panen dan pasca panen, otomatis kan akan meningkatkan kualitas kopi yang di Kabupaten Malang. Nah itu biasanya untuk specialty dan fine robusta, kita memang sasarannya kan ke UKM dan kafe-kafe yang ada di Malang. Malang kan tempat akademis ini, banyak universitas, di sekitaran universitas itu banyak kafe-kafe yang ditongkrongi anak muda. Pasar untuk premium memang rata-rata kita masukkan ke kafe sama ke hotel. Sedangkan untuk yang pasar komoditi jumlah tonase, biasanya kita masukkan ke pasar ekspor. Dengan Ibu Wahyu, penyuluh pertanian di Kabupaten Malang. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia menilai, petani di Kabupaten Malang awalnya hanya sekedar budidaya dan tidak fokus saat pasca panen. Untuk itu, dengan adanya dinas penyuluh yang bertugas di lapangan, diharapkan dapat mendampingi petani dalam standarisasi budidaya kopinya. Terima kasih Bapak. Jadi kita dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, jadi kami bergerak di bidang kopi dan kakao untuk produk prapanen dan pasca panen. Jadi kami salah satu lembaga satu-satunya di Indonesia yang mengembangkan
mengembangkan komunitas kopi dan kakao di wilayah Indonesia. Nah, untuk yang di depan kita ini adalah beberapa contoh produk hasil dari pengembangan riset, sehingga kita kembangkan untuk di sisi produksinya juga, sehingga para petani dan para pegiat kopi maupun kakao bisa mengembangkan produk dengan kualitas yang baik dengan hasil riset yang telah teruji secara klinis seperti itu, Bapak. Nah, untuk produk-produk yang kita bawa ini sebetulnya banyak sekali variannya. Untuk salah satu contohnya adalah kopi robusta dari Jember ini. Memang kopi robusta dari Jember ini kategorinya kopi yang memiliki cita rasa yang sedikit unik, yang memang tidak dimiliki oleh beberapa kopi di wilayah lain. Ada juga beberapa kopi yang jenisnya Arabica yang seperti ini juga kita kembangkan di kebun kita sendiri, di hasil pengembangan untuk riset juga, sehingga harapan kami kopi-kopi robusta maupun kopi Arabica ini bisa juga untuk dikembangkan di wilayah lain, khususnya untuk petani maupun beberapa orang yang membutuhkan nanti untuk pengembangan kopi di wilayahnya, sehingga dari kualitas dan ketelurusan bahan tanamannya juga bisa tersertifikasi dan teruji. Jadi untuk produksi ini sudah kalau dari perusahaan sendiri kita berdiri sejak 1911, Bapak, dan untuk pengembangan produksi ini kita mulai di awal 2000-an, di tahun 2000-an, dan untuk pemasarannya sudah kita pasarkan di seluruh wilayah Indonesia, baik dari sisi online maupun offline. Tapi memang dari sini sebetulnya kita scale up-nya di petani, Bapak, sehingga petani itu ibaratnya bisa mengembangkan produk yang seperti kita buat dan mereka tirukan di tempatnya masing-masing, sehingga tujuan kita sebetulnya untuk meningkatkan faktor dari sisi penjualan petani maupun kemapanan petani. Jadi di tempat kami ada namanya kerjasama penelitian, Bapak. Jadi penelitian baik di beberapa wilayah maupun di daerah itu yang sifatnya dari dinas terkait di wilayah. Jadi kita kerjasama, nanti dari dinas terkait itu akan melakukan proses penjalinan kerjasama antara Puslit.Koka dengan dinas-dinas terkait, sehingga nanti kita akan melakukan suatu kerjasama yang berkelanjutan, baik dari sisi pendampingan, mulai pendampingan pasca panen, dari hulu sampai hilir, dan juga prapanennya, dari perkebunannya, atau kita sebutnya good agriculture practice dan good manufacturing practice. Dan kakao ini saya harap petani-petani, khususnya petani kopi maupun kakao, bisa mendapatkan perhatian khusus lah ya dari pemerintah daerah, sehingga khusus petani kopi maupun petani kakao bisa mengembangkan produknya lebih masif lagi, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari produk kita sendiri, maupun baik produk pasca panen maupun yang prapanen yang ada di kebun. Nama lengkap Bayu Setio dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Tak hanya untuk pasar ekspor, hasil panen kopi lokal juga dapat dipasarkan di kedai kopi seiring jumlahnya yang meningkat saat ini. Dengan adanya Gebyar Kopi dan Kakao Jatim 2021, diharapkan dapat mendongkrak pemasaran kopi di Kota Malang. Dalam rangkaian acara tersebut, turut dihadiri PLH Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono, Wakil Bupati Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, hingga Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Dari Kabupaten Malang, Kidot Mayantara Media Group melaporkan. Terima kasih sahabat sudah menonton tayangan kami. Untuk mendapatkan update info terbaru kami, jangan lupa like dan subscribe ya. Install aplikasi e-Pasar dari Google Play Store sekarang juga.